Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ersa Firda. I'm from the first group. In this time, I want to explain to you about introduction to tourism in Indonesian language is about pengantar pariwisata. So, watching my presentation in this video. Types of tourism. Number one, pariwisata lokal or local tourism. Jadi pariwisata setempat ini cakupan ruang lingkupnya wilayahnya itu terbatas dan tertentu saja. Jadi ini kunjungan pariwisatawannya itu hanya mencakup relatif sempit sehingga tidak melebihi dari satu kota yang dikunjungi atau satu daerah yang dikunjungi, hanya satu kota Bandung misalnya, cuma satu kota Bandung dan di sekitar kota Bandung wisatawan itu kunjungi. Nah, itu yang dimaksud dengan pariwisata lokal. Nah, yang kedua ada pariwisata regional. Ini cakupannya cukup luas. Ini kayak berkeliling satu provinsi. Contohnya pariwisata kayak ke Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Nah, satu provinsi cakupannya. Oke, tidak melebihi dari satu provinsi. But satu provinsi, just one. Oke, ingat. Yang ketiga ada regional international tourism. Nah, cakupannya ini sangat luas. Dapat berbenua atau batas lebih dari 2 atau 3 negara yang dikunjungi. Kayak misalnya ke Asia, ke Timur Tengah di Dubai, ASEAN ke Thailand, Asia Selatan, Eropa Barat, ke Inggris begitu. Jadi kunjungannya itu 1 or 3 negara. Ini yang disebut dengan regional international tourism. Kalau nomor 4, international tourism, ini cakupannya betul-betul sangat luas. Pariwisata berkembangnya itu di seluruh negara. Jadi tempat kunjungannya itu hampir seluruh negara yang dikunjungi. Cakupan dari international tourism itu sendiri. Oke, adapun types pariwisata or tourism berdasarkan alasan dan tujuan pariwisata. Yang pertama ada business tourism. Ini menyangkut tentang pekerjaan ataupun bisnis yang dilakukan sekaligus berwisata. Jenis ini dimana pengunjungnya datang berdasarkan tujuan dinas, usaha, dagang maupun hal-hal lainnya. Yang kedua ada vocational tourism. Ini jenis pariwisata itu kebanyakan orang-orang itu biasanya yang mempunyai pekerjaan yang sangat padat dan tidak punya waktu yang banyak untuk berlibur. Sehingga jika ada kesempatan dan waktu yang luang, mereka mengunjungi dan memanfaatkan waktu mereka untuk berlibur. Ini yang dimaksud dengan vocational tourism, memanfaatkan waktu luang. Adapun nomor 3, educational tourism. Ini mengenai tentang study tour. Nah, jenis pariwisata ini berhubungan tentang belajar sambil berwisata atau ke negara-negara atau tinggal di sebuah negara untuk mempelajari bahasa tertentu, bahasa negara tersebut. Seperti itu yang dimaksud dengan educational tourism. Adapun unsur yang termasuk dari pariwisata itu sendiri, terms of tourism. Yang pertama ada biro perjalanan. Nah, biro perjalanan ini adalah badan usaha yang bertanggung jawab atas perjalanan pariwisata berangkat hingga pulangnya. Nah, sehingga ini dapat menjadi memperoleh dan juga menjadi kenyamanan sendiri selama perjalanan wisatawan. Nah, adapun yang kedua, akomodasi. Nah, akomodasi ini sangat penting. Seorang wisatawan yang mengunjungi suatu negara atau daerah pasti butuh tempat tinggal.
Dan fasilitas-fasilitas yang disediakan itu harus betul-betul berkualitas, lengkap, dan nyaman, sehingga kepuasan dari wisatawan itu dapat terpenuhi. Yang ketiga ada transportasi. Nah, ini transportasi sangat penting. Dari industri-industri, misalnya dari perusahaan swasta atau pemerintahan, pasti sangat punya peran yang penting lah. Kayak transportasinya itu penting karena dia yang memfasilitasi transportasi dari wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Transportasi ini biasanya dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintahan dari instansi-instansi yang bertanggung jawab atas transportasi tersebut. 4. Ada jasa boga dan restoran. Nah, fasilitas ini di bidang makanan dan minuman saat berwisata. Nah, biasanya ini disediakan oleh masyarakat setempat yang mempunyai usaha-usaha makanan di jalanan atau di restoran-restoran di tempat tersebut. Sekaligus juga memperkenalkan ciri khas makanan and then budaya makanan lah, bagaimana budaya makanan mereka di sana seperti apa begitu, dari lewat jasa boga dan restoran tersebut. Dan ini juga menjadi ciri khas lah negara tersebut, bagaimana makanan, food and drink mereka, culture food and drink mereka bagaimana gitu. Tempat penukaran uang. Nah, ini ada hal yang penting tentunya di setiap negara. Setiap negara yang kita kunjungi itu kan tidak mungkin menggunakan mata uang dari negara lain, harus menggunakan mata uang sesuai dengan negaranya, sehingga tempat penukaran uang ini sangat penting. Intinya sebelum berangkat ke negara lain atau memang sedang melakukan sebuah perjalanan, uang itu memang sangat penting untuk ditukar sebelumnya, karena untuk memudahkan saat menggunakan uang di perjalanan di suatu negara yang kita kunjungi saat kita sedang ingin membeli. 6. Interaksi wisata. Interaksi wisata ini sangat penting sebagai bentuk hiburan, or bisa kayak showing event-event atau tarian musik dalam pertunjukan ini kayak memperkenalkan budaya sekaligus lah, bukan hanya sekedar menghibur, tetapi memperkenalkan budaya negara kita kepada wisatawan yang berasal dari luar negeri. Oleh-oleh or cenderamata. Ini hal yang penting sebagai sebuah kenang-kenangan atau oleh-oleh yang ingin diberikan kepada keluarga kita sebelum pulang, or ketika kita sudah pulang, maka oleh-oleh dan cenderamata itu sangat penting. Dan juga menguntungkanlah tempat wisata, sebab orang wisata biasanya selalu membeli cenderamata untuk dibawa pulang ke rumah, misalnya berbentuk benda kerajinan tangan atau khas daerah tersebut, seperti culture oleh-oleh yang by made negara tersebut. Adapun manfaat dari tourism, yang pertama ada menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Nah, ini menambah kesempatan para penduduk itu untuk berusaha, memperoleh ekonomi, membuka usaha-usaha di sana agar ekonomi mereka meningkat, penduduknya bisa sejahtera. Yang kedua ada sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk. Nah, biasanya di tempat wisata itu banyak sekali tempat-tempat usaha yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan. Orang-orang yang sedang berbisnis pasti membuka tempat-tempat kayak makanan, pasti menyeraplah banyak warga negaranya untuk bekerja di suatu tempat itu, sehingga kesejahteraan masyarakat penduduknya itu meningkat, sehingga pengangguran itu juga menurun.
Nah, perolehan negara meningkat berbentuk pajak ataupun pajak pariwisata. Tentu tingkat ekonomi dari negara tersebut dari pariwisata itu pasti meningkat dari segi pajak objek wisata, keuntungan pertukaran mata uang asing, dan dengan hal tersebut maka tingkat ekonomi negara tersebut akan meningkat dari wisatawan. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Nah, ini menyangkut tentang warga negaranya ini yang bertanggung jawab betul dalam melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Dari objek wisata yang dijaga betul-betul oleh negara tersebut, dan masyarakatnya itu harus ikut bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan agar tempat-tempat bersejarah di negara kita itu terlestarikan dan tidak dirusak oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan inilah gunanya untuk melestarikan lingkungan hidup dan kebudayaan nasional sebagai warga negara maupun pemerintahan setempat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.